Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Silakan Mas Abdi. Siap, Bro. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mas Abdi yang sudah memimpin doanya. Kemudian untuk mengecek kehadiran hari ini, siapa-siapa di antara kalian yang tidak hadir, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Abdi, ada ya? Anissa, Hadir. Cindy, Hadir. maaf, ada Arya, Hadir. Dinda, Hadir. Gabriel, Hadir. Haidan, Hadir. Hilbra, Hadir. Irma, Hadir. Sri Anissa, Wildan. Hadir. Berarti semua hadir semua, nggih? Nah, tadi pagi Anda sudah sarapan? Sudah. Dengan sarapan kita akan menambah imun di dalam tubuh agar terhindar dari penyakit, agar kita kuat. Di dalam tubuh yang kuat kita bisa belajar dengan baik, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pelajaran apa yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Untuk menyanyikan lagu nasional, silakan siapa yang memimpin? Mbak Diva apa Mbak siapa tadi? Mbak Irma, silakan Mbak Irma, cepat. Bentar ya, nanti kalau tidak. Semua berdiri. Sebelum pelajaran kita mulai, alat tulisnya semua sudah disiapkan? Sudah. Bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari, saya mengingatkan lagi bahwa di sekolah kita akan diadakan pemilihan pengurus OSIS. Siapa di antara kalian yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Saya, Bu. Oh ya, bagus. Ada 2 anak laki-laki yang mau mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan 1 perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Nah, kemudian nanti kalau Anda mau jadi ketua OSIS, tentunya mempunyai program, visi dan misi. Visi misi Anda kalau bisa adalah yang real, yang bisa dilaksanakan dan akan jauh lebih baik dari
dari tahun yang sebelumnya. Setiap ketua OSIS memang mempunyai ciri khusus karena masing-masing mempunyai program yang berbeda dari tahun ke tahun. Hanya harapannya nanti kalau generasi Anda ini kalau mau menjadi ketua OSIS, programnya kalau bisa tahun yang lalu yang baik itu dipertahankan untuk dilakukan, kalau bisa semakin baik. Jangan sampai program itu justru mengalami penurunan, ya. Nah, demikian juga hanya di dalam pemerintahan. Masing-masing pemerintah itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari tahun ke tahun pemimpinnya siapa, mempunyai ciri tertentu, masa itu sampai seterusnya. Bahkan untuk yang sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang membedakan dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Itulah bagaimana pemerintah kita memang selalu ada perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan mengkaji sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini pada yang akan kita pelajari. Kemudian ini minggu yang lalu yang kita pelajari itu berkaitan dengan hakikat demokrasi, mengkaji demokrasi Pancasila. Kemudian yang sekarang adalah mengkaji dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pelajaran minggu yang lalu masih ingat? Masih. Oke, apa itu demokrasi? Silakan Mas Haidar. Demokrasi adalah berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi secara istilah demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Bagus. Ya, memang demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian berkaitan dengan yang berikutnya berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Silakan. Demokrasi Pancasila itu sistem demokrasi yang mengacu pada Pancasila, terutama sila keempat yaitu musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Iya. Sila keempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang demokrasi Pancasila. Berarti untuk pelajaran minggu yang lalu sudah paham semua ya? Sudah. Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjutkan ke yang berikutnya berkaitan dengan mengkaji dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kemudian untuk yang ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan atau peserta didik diharapkan dapat mengkaji dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dari berbagai sumber dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skill atau biasa disebut dengan HOT, serta menyajikan hasil kajian tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia secara kreatif, mandiri, kerjasama, gotong royong, kejujuran dan integritas. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti kalian dibentuk kelompok untuk mengkaji dinamika penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Ditulis akan
membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada di dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Sudah siap? Ya. Sebelum dibagi nanti saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, yaitu berkaitan dengan bagaimana penerapan demokrasi itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ada kelemahan, ada kelebihan. Seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan OSIS atau pengurus OSIS yang ada di sekolah itu kalau dalam kehidupan di sekolah. Nah, tapi kalau dalam kehidupan bernegara juga begitu. Setiap tahun ke tahun, masa ke masa itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari apa-apa yang ada di materi itu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa dari masing-masing periode yang akan kita pelajari. Kemudian, demokrasi itu juga secara ideal selalu akan dilakukan oleh suatu negara. Kenapa yang seperti itu? Karena pemerintahan yang demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makanya, karena yang semacam itu dikatakan pemerintahan yang demokratis. Indonesia termasuk pemerintahan yang demokratis apa tidak? Iya. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 1 atas nama Arya Anissa Wildan berada di sana, nanti bangkunya buat berkelompok. Kemudian Gabriel Erma Dinda yang kelompok 2, Cindy Hilbra Diva kelompok 3, dan Haidar Sri Anissa dan Abdi untuk kelompok 4. Silakan bergeser. Kelompok 1 bangkunya yang penting yang penting Anda bisa saling berhadapan, agak melingkar begitu ya. Yang ini mungkin agak ke sana. Ini, ayo berdiri. Jangan terlalu biar nanti bisa digunakan. yang harus dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Masing-masing kelompok nanti pertanyaannya karena tidak sama ya. Anda cukup menjawab satu permasalahan saja. Kalau sudah, dari gambar yang Anda lihat di masing-masing LKPD, di
situ juga sudah ada dari masa ke masanya. Tapi sebelumnya, aspek apa saja yang akan saya nilai nantinya? Ingat, yang dinilai adalah sikap selama mengikuti pelajaran berkaitan dengan Anda sebagai siswa aktif atau tidak. Kemudian bagaimana mempresentasikan serta menjawab pertanyaan. Kemudian berupa tugas. Ini nanti yang akan dinilai. Nah, sekarang silakan Anda melihat ke gambar yang ada di masing-masing kelompoknya itu, dicermati, kemudian dari mana Anda mencari itu, bisa mencari jawaban berdasarkan buku paket boleh, kemudian juga melalui internet juga bisa. Itu yang bisa Anda lakukan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini boleh dicoret-coret. Iya. Mengerjakannya di situ. Salah. Kelompok. Ini tadi. Gambarnya tidak sama. Untuk kelompok 1. Nah, udah. Cara mengerjakannya dikerjakan di LKPD-nya di lembar yang belakang itu. Kemudian yang satu nanti karena mau mempresentasikan, terserah bagaimana Anda mempresentasikan. Anda laptop Anda gunakan, silakan. Anda berarti ada satu yang menggunakan laptop untuk diketik di laptop, nanti dipresentasikan. Yang satu menulis di lembar jawaban itu. Nama ditulis masing-masing, silakan dikerjakan. Kalau menggunakan internet, linknya sudah ada di WA grup, silakan dilihat. Saya beri waktu 15 menit tambah 10 menit. 15 menit. Ingat, apa yang harus ditanyakan, apa yang harus diselesaikan, di situ sudah ada pertanyaannya. Dan nanti kalau dipresentasikan, masing-masing dari kalian harus berusaha mencari juga jawaban dari pertanyaan temannya nantinya. Kalau ada pertanyaan dari teman yang bertanya, sehingga Anda harus betul-betul membaca materi itu, menguasai materi itu, kemudian nanti dipresentasikan.
depan. Dan untuk kalian agar duduknya tidak terlalu bisa melihat ke depan, ini yang kursi menghadap ke di pusat. Sekarang presentasi ke pihak saya ke depan. Yang lain perhatikan ya, nanti misalkan kalian bertanya apa yang akan disampaikan, sehingga tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan dari materi yang sudah ada. Dan untuk anggota kami, yang pertama ada Arya Nawa, yang kedua ada Anissa Nur Azizah, dan juga yang ketiga Maulana Hudan Balaila. Baik, langsung saja. Jadi ada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai analisis pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1945 sampai 1949. Jadi demokrasi Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 memiliki bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama dengan Pancasila. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik yang paling utama. Pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu 1. Pemberian hak politik secara menyeluruh. Semua warga negara yang sudah diambil dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerah-daerahan. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dengan makluman wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan
dalam mengambil kebijaksanaan dan tindakan. Yang kedua, menegakkan hukum cenderung lemah. Yang ketiga, HAM cenderung kebebasan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme serta menimbulkannya hak orang lain. Nomor 4, terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 5, hak cenderung mengendalikan hukum. Nomor 6, terlalu banyak partai politik yang menyebabkan partai politik tersebut hanya mementingkan kepentingan partai politik itu sendiri. Untuk nomor 7, sistem pemerintahan tidak berjalan atau tidak dapat bekerja sama. Nomor 8, pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan pada masa revolusi atau kegentingan. Dan yang terakhir, belum terbentuknya alat-alat kelengkapan negara. Baik, sekian dari presentasi kami. Adakah yang diperkenalkan? Silakan. Silakan kelompok A. Saya dari Bapak dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah mengapa pada masa pasca kemerdekaan pemilihan pemimpin tidak dilakukan dengan cara pemilu, padahal Indonesia didirikan dengan asas demokrasi. Sekian dari bisa berarti. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana awal terbentuknya demokrasi revolusi kemerdekaan? Baik, terima kasih dari pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin kami akan mendiskusikannya sebentar. Kirimin yang gitu. Ready? Ya, terus. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa pada masa pasca kemerdekaan pemilihan pemimpin tidak dilakukan dengan cara pemilu, padahal Indonesia didirikan dengan asas demokrasi. Untuk jawabannya sendiri, dari dalam negeri disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu. Salah satunya karena belum terbentuknya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Dan pada saat yang bersamaan, kondisi keamanan dalam negeri juga belum stabil akibat konflik internal antara kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran atau sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Bisa diterima? Baik, lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana awal terbentuknya demokrasi revolusi kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah pada awal terbentuknya, yaitu pada pertama kali sistem pemerintahan menggunakan sistem presidensial. Untuk memenuhi alat kelengkapan negara, sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta. Karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disingkat dengan KNIP. Lalu pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama yaitu
Presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KLIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Apakah bisa diterima? So, jadi mungkin itu tadi pertanyaan dari dua kelompok atau mungkin ada tambahan lagi. Ya, terima kasih. Yang bisa ditutup. Ya, silakan. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang tidak bisa diterima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya untuk kelompok. Silakan bisa dilanjutkan untuk kelompok 2, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint yang kami buat mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1965. Jadi pada gambar tersebut dapat dilihat ada dekret presiden. Dekret ini yaitu akhir dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer sendiri yaitu pada periode 1949 sampai 1965 mengalami 2 kali pergantian undang-undang dasar. Yang pertama, pergantian dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS, yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat, yaitu atau dari presidensial menjadi parlementer. Yang kedua, pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUD sementara, yaitu atau pada 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk sistem pemerintahan dari parlementer menjadi negara serikat dan bentuk sistem pemerintahan kembali menjadi parlementer dan negara serikat kembali menjadi negara kesatuan. Pelemahan demokrasi parlementer pada periode 1949 sampai 1959. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlementer. Yang kedua, kelangsungan kedudukan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir dengan masa jabatannya. Yang ketiga, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tersebut. Selanjutnya dari demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Penerbitan dekret presiden menjadi awal demokrasi terpimpin, mengakhiri era demokrasi parlementer. Menurut Insinyur Soekarno, konsep demokrasi terpimpin adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti sila keempat. Pada era ini terjadi pengaburan sistem kepartaian, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, kebebasan pers berkurang dan hak dasar manusia menjadi lemah. Kelemahan demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965 yaitu dapat menimbulkan perselisihan ideologi yang dianut.
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya di Pelajaran Islami. Saya Hibran Noval. Saya Cindy Ramadhani. Kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan kekurangan demokrasi pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini pada tahun 1965 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966, dan pada masa ini demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang menyebut demokrasi pada masa ini adalah demokrasi konstitusional atau Pancasila. Realisasinya demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya ada kelemahan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Di bawah ini di atas ini ada beberapa kelemahan pada saat pelaksanaan demokrasi pada saat masa Orde Baru. Yang pertama adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, adanya kritik yang dibungkam dan oposisi dilarang. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, kebebasan perseorangan sangat terbatas. Yang kelima, adanya pelanggaran HAM. Dan yang keenam, adanya pembatasan aktivitas warga Tionghoa. Selanjutnya adalah karakteristik pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi. Selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara, seperti perwujudan jaminan hak asasi manusia dan masalah kebebasan pers. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan. Pada demokrasi terpimpin yang tadi kelompok saya sebutkan, bahwa kebebasan pers berkurang pada era demokrasi terpimpin. Lalu, apakah pada era Orde Baru kebebasan pers sudah ada? Bagaimana keadaan media pers di era Orde Baru? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan tujuan penyederhanaan partai pada masa Orde Baru. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman saya, Hibra. Oke, jadi pada masa ini kebebasan pers tetap ada, tapi dikekang karena pada masa rezim Orde Baru kebebasan pers harus menggunakan surat izin usaha penerbitan pers. Jadi intinya tetap ada, namun dikekang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya tujuan penyederhanaan partai. Tujuan dari penyederhanaan partai adalah untuk menciptakan stabilitas nasional berdasarkan pengalaman yang terjadi pada demokrasi liberal. Keragaman politik dan ketidakseragaman persepsi memunculkan konflik yang tidak bisa terhindarkan. Kemudian konflik tersebut berdampak pada tergabungnya program-program pemerintah dan stabilitas nasional. Jadi
Tujuan dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah untuk menciptakan stabilitas nasional. Seperti itu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aplaus untuk jadi itu tadi ya untuk dari permasalahan yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu pemerintahan pada masa Orde Baru. Memang pada masa Orde Baru berkaitan dengan pers yang tadi ditanyakan. Pers itu memang ada kebebasan tapi sangat terbatas. Memang sangat dibatasi. Kemudian kenapa ada perampingan atau penyatuan dari partai politik? Partai politik yang beraliran atau yang berasas ke arah nasionalisme menjadi partai PDI, sementara yang berhaluan keagamaan menjadi P3. Sehingga pada masa Orde Baru yang semula di pemilihan umum tahun 71 itu ada 10 partai politik, kemudian yang berikutnya pemilu tahun 76 itu tinggal 2 partai politik dan 1 golongan karya sampai pemilihan umum tahun 1998 itu yang terakhir. Kita lanjutkan. Mungkin masih ada yang ingin dipermasalahkan lagi. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi pada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei tahun 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru, Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, atau yang biasa disebut dengan desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dalam masa pemerintahan reformasi, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dalam hal ini,
Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Sistem demokrasi Pancasila yang berlaku pada era reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Untuk kelebihannya antara lain kebebasan berbicara dan berpendapat, yang kedua pemberantasan korupsi, yang ketiga menjamin stabilitas politik, yang keempat demokrasi lebih terbuka, dan yang kelima jumlah partai politik tidak dibatasi. Dari kelebihan tersebut terdapat kelemahan pula, yaitu ada banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Lalu masyarakat terlalu bebas, lalu ditinggalkan program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, dan banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, lalu rendahnya pengetahuan tentang politik. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Misalkan Pertanyaan untuk kelompok 4, bagaimana perbedaan pemilu awal reformasi tahun 1999 dengan pemilu reformasi tahun 2019? ada lagi? Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana perbedaan kebebasan pers pada masa Orde Baru dan reformasi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Firdekat terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan pemilu yang dilakukan perbedaan pemilu pada tahun 1999 dan 2019 adalah pada tahun 1999 pemilihan presiden masih dilakukan melalui pemungutan suara di sidang paripurna MPR. Bedanya, Golkar dan ABRI tak lagi mendominasi. Hasilnya terpilihlah paket Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Dan di masa Megawati lah kemudian dirintis pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 sampai sekarang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni perbedaan demokrasi Pancasila pada era Orde dengan era reformasi. Ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi Pancasila pada era Orde dengan era reformasi antara lain dalam aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang kesemuanya sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Dalam aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa demokrasi Pancasila di era reformasi mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam aspek material, yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dalam aspek organisasi, yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi Pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam aspek semangat atau kejiwaan, di mana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Berbudi, bekerja luhur dan tekun serta memiliki jiwa pengabdian. Apakah jawaban bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang berkaitan dengan order
dari rakyat. Jadi yang tahun 99, siapa yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah MPR-nya. Itu berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dari yang sebelum di amandemen. Sementara untuk yang tahun 2019 pelaksanaannya sudah berbeda, yaitu karena UUD 1945 sudah di amandemen, presiden dan wakil presiden itu adalah berpasangan, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu pasal berapa? 6. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, terima kasih untuk kalian sebagai anak-anak SMA 2 yang sangat-sangat hebat, berani berpresentasi di depan. Gimana jawabannya untuk semuanya? Semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, yes. Oke, nah, Anda mau berani presentasi, mengungkapkan pendapatnya, tapi nanti kalau pendapat kalian itu ada yang bertentangan, tidak sesuai dengan pendapat kalian tidak boleh saling marah, dendam, begitu ya. Apa yang kita diskusikan pada saat forum diskusi seperti ini, yang sudah tercapai kesepakatan, ya sudah, itulah yang dilakukan. Jangan sampai ada perdebatan, wah anak yang kemarin itu tanya sama saya, jawabannya kok mau menjatuhkan saya. Jangan sampai seperti itu. Kita semua adalah teman, bekerja, belajar bersama-sama. Paham ya? Itu tadi presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Kemudian Bu Suli juga sudah memberikan penguatan. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh hari ini untuk yang berkaitan dengan tahun pelaksanaan demokrasi di pasca kemerdekaan 1945-49. Pelaksanaan demokrasi saat itu sifatnya baru pada berfungsinya pers, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang belum sepenuhnya berlaku dengan baik atau belum terwujud. Elemen demokrasi itu apa saja? Ada kedaulatan rakyat, betul. Ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Oke, kemudian ada adanya jaminan hak asasi manusia, ya. Adanya proses hukum wajar. Proses hukum yang wajar. Kemudian juga adanya persamaan di depan hukum. Nah, itu termasuk yang bisa kita simpulkan dari pelaksanaan demokrasi pada masa 45 sampai 49. Kemudian pada masa Orde Lama di tahun 49-59, apa yang bisa kita simpulkan? Pergantian Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya pergantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS tahun 1950. Dengan bergantinya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Konstitusi RIS, secara otomatis pelaksanaan sistem pemerintahan kita juga berubah. Yang semula presidensil menjadi parlementer. Kemudian pada masa 5965 dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 59, demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Di situ terpimpin sebenarnya presiden kita waktu itu berpedoman kepada sila keempat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi pada kenyataannya memang ada persepsinya sehingga tidak lagi dipimpin dengan permusyawaratan perwakilan, tetapi dipimpinnya cenderung dipimpinnya yang otoriter. Kemudian apa karakteristiknya? Karakteristik pada
DPR. Kemudian apa lagi? Hak asasi manusia menjadi lemah. Kemudian kebebasan pers berkurang. Nah, itu untuk yang tahun 1959 sampai 65. Kemudian pada masa Orde Baru, tahun 1965 sampai 98 apa? Kita harus mengingat visi misi utamanya dari Orde Baru itu adalah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tapi bagaimana kenyataannya? Beda mungkin. Apa karakteristiknya Orde Baru? Adanya rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Yang menjadi presiden eksekutif itu kan presiden toh? Iya. Presiden dan bawahnya. Presidennya siapa? Tetap yang berubah hanya wakil dan para menteri. Makanya dikatakan rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil. Kemudian rekrutmen politik bersifat tertutup. Kenapa tertutup? Politiknya bersifat tertutup karena ya memang itu tadi ada pembatasan, ya kan? Partai politik yang ada saat itu hanya 2 partai politik, yaitu PDI, bukan PEL ya, PDI dan P3. PDI dan P3, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar, golongan karya, berada di urutan kedua, selalu seperti itu untuk kepartaiannya. Kemudian pemilihan umum dilaksanakan dengan tidak melahirkan persaingan yang sehat, karena persaingannya tidak sehat. Walaupun ada asasnya luber, langsung umum bebas rahasia, tapi memang kurang sehat. Itu untuk yang Orde Baru. Bagaimana dengan yang Orde Reformasi? Bagaimana? Adanya kebebasan pers. Kebebasan pers dari Orde Baru ke Orde Reformasi lebih banyak di saat Orde Reformasi. Bebas, kan tadi Anda menyatakan seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Adanya multi partai. Partai di dalam reformasi itu jumlahnya sangat banyak, bervariasi. Dulu 48 di awal, kemudian menjadi 24, menjadi 32 dan seterusnya. Yang sekarang tapi lebih sedikit, maksudnya yang tahun 2019 itu lebih sedikit. Kemudian apa lagi? Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, serta hak dasar rakyat mendapat. Saya kira itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda buka di Google Form kalian berupa penilaian. Di sana ada 5 soal, silakan dibuka, dikerjakan, diberi waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Sudah ya? Kalau sudah, nah, materi apa yang akan kita pelajari untuk minggu depan? Tolong minggu depan kalian sudah mempersiapkan materi yang berikutnya, halaman yang berikutnya untuk di buku paketnya, tentang mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Itu yang harus kalian persiapkan.
pada saat ini jangan lupa Anda mencari informasinya tidak hanya di buku paket seperti biasanya, bisa melalui internet atau dilihat di Google-nya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Karena sudah selesai, kita bersyukur mengucapkan hamdalah telah pelajaran kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Anda harus tetap semangat sebagai siswa-siswa yang baik, begitu ya. Jaga kesehatan, jangan sampai lupa. Terima kasih. Sampai di sini, ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.